Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas seorang perintis kemerdekaan yang terlupakan dan yang pasti dia berasal dari Minangkabau. Jadi Minangkabau banyak melahirkan sejumlah tokoh-tokoh besar pada republik ini. Nama mereka diabadikan dalam buku-buku sejarah dan pelajaran di Indonesia. Namun banyak juga yang luput dan sedikit terlupakan dalam pelajaran tersebut. Nah, generasi muda Minang mungkin akan masih sangat akrab dengan nama-nama yang saya sampaikan ini. Seperti nama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Buya Hamka, Muhammad Yamin, dan sederet tokoh yang namanya sangat terkenal sebagai pahlawan Indonesia atau pergerakan atau perintis kemerdekaan. Nama-nama tersebut banyak diabadikan dalam buku sejarah atau nama jalan di republik ini. Namun apakah ada yang tahu dan mengenal tentang dia adalah seorang perintis kemerdekaan juga? Namanya adalah Tamar Jaya. Tamar Jaya lahir di Sungai Jariang, Bukit Tinggi pada 12 Maret 1913 dan meninggal pada tahun 1984. Beliau adalah dosen dan juga peneliti di Universitas Leiden. Suryadi Sunuri menuliskan bahwa Tamar Jaya merupakan wartawan dan penulis hebat di masanya. Beliau mulai masuk dalam dunia tulis menulis sejak tahun 1930. Tulisannya diterbitkan di sejumlah harian dan mingguan yang beredar antara tahun 1940 hingga tahun 1970-an. Tulisannya buah rambai di lambuian, itu istilahnya, berserakan di berbagai harian dan berkala. Begitu yang ditulis Suryadi dalam blog pribadinya. Jadi Tamar Jaya sudah menulis hingga 155 buah buku. Kualitas tulisan dan karya-karyanya ini setanding dan sebanding dengan tulisan-tulisan tokoh-tokoh yang terkenal dan dikenal saat itu seperti Abdul Rifai, M. Amir, Adi Negoro, dan Buya Hamka. Karya dan tulisan-tulisan Tamar meliputi tulisan tentang politik, tulisan Islam, karya fiksi, autobiografi sejumlah pemimpin atau intelektual yang berada di negara Indonesia, dan tulisan yang bersifat umum mengenai budaya dan kehidupan keluarga. Jadi Suryadi juga menuliskan jika Tamar menulis tentang tokoh-tokoh besar Indonesia ini di awal tahun 1950-an dan 1960-an, sekitar 2 jilid. Ia juga menulis riwayat hidup dan kiprah politik banyak tokoh lain tentang A. Hasan, M. Natsir, Bung Tomo, Siti Rohana Kudus, dan trio komunis Indonesia, Abang Betawi, Soekarno, dan Hatta, Ketua Masyumi, Dr. Sukiman, dan Wiryo Sanjoyo, dan banyak lagi yang lain. Di dalam buku Sudarmoko juga dituliskan bahwa Tamar Jaya pernah memimpin majalah HPII, Pahlawan Muda, dan majalah Permi, Keris, di Bukit Tinggi. Itulah kiprah yang dibuat oleh Tamar Jaya. Jadi untuk karya-karya fiksi Tamar Jaya juga merupakan tokoh yang sangat produktif. Tercatat sekitar selusin karya yang telah dihasilkan selama hidupnya. Saya akan sebutkan di sini. Sebut saja misalnya Jurnalis Alamsyah, Sebabnya Saja Bahagia, Si Bacil, Dari Desa ke Kota, Samora, Gadis Toba, Ibu yang Lucu, dan Tersesat, Berontak, Menentukan Nasib, yang terbit tahun 1940-an dan 1950-an. Tamar Jaya juga seorang tokoh pergerakan. Dia aktif dalam pergerakan pemuda dan partai politik, antara lain Himpunan Pemuda Islam Indonesia atau HPII, Partai Politik Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI, dan menjadi anggota pengurus pusat kedua organisasi tersebut. Jadi di tahun 1950-an, Tamar Jaya juga memimpin majalah Kursus Politik bersama M. Dalyono di Jakarta tahun 1950 sampai 1953, memimpin majalah Suara Partai Masyumi tahun 1953 sampai 1954, memimpin majalah Mimbar Agama
dan majalah Penuntun. Keduanya diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, tahun 1957, beliau memimpin majalah Daulah Islamiyah dan menjadi Ketua Umum Himpunan Pengarang Islam. Tahun 1968 dianugerahi oleh pemerintah sebagai Perintis Kemerdekaan. Cukup jelas lewat karir dan kiprah literasinya di dunia kepenulisan bahwa Tamarjaya adalah tipikal intelektual Minangkabau yang sesungguhnya Islam, nasionalis, sekaligus kosmopolitan. Nah, tidak banyak informasi yang bisa digali dari tokoh Minang Tamarjaya ini. Dia menempuh dan mengenyam pendidikan di kota tersebut hingga selesai. Dan inilah beberapa karya-karya yang diciptakan oleh Tamarjaya. Yang pertama, Masyarakat tahun 1934. Yang kedua, Spion Perempuan, The Star of Abyssinia tahun 1940. Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, Ketua Umum Masyumi 1940. Dari Desa ke Kota tahun 1940. Sebabnya Saya Bahagia tahun 1940. Jurnalis Alamsah tahun 1940, Si Bacil pada tahun 1941, Berontak Menentukan Nasib tahun 1946, Trio Komunis Indonesia dan Tan Malaka, Alimin, Samaun, berikut Stalin dan Lenin tahun 1946, Sejarah Pergerakan Politik Indonesia tahun 1946, Pengertian Politik Tata Negara tahun 1946, Kabinet Hatta tahun 1950, Sejarah Perang Indonesia tahun 1951, Rintisan Sejarah Indonesia tahun 1951, Panti Pengetahuan Politik tahun 1951, 10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang tahun 1952, Pusaka Indonesia Orang-orang Besar Tanah Air volume 1, Pustaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air volume 2 tahun 1966, Menegakkan Kebenaran pada tahun 1974, Nyonya Dokter, Roman Pergaulan, Bacaan bagi Generasi Pembangunan pada tahun 1975, Tersesat tahun 1975, Orang-orang Besar Indonesia tahun 1975, Abang Betawi Pahlawan Nasional tahun 1975, Pak Tom Pahlawan Nasional tahun 1975, Adi Teruna tahun 1979, Pahlawan-pahlawan Indonesia pada tahun 1979, Kesetiaan Seorang Istri tahun 1980, Tanya Jawab Perkawinan pada tahun 1980, Riwayat Hidup A. Hasan tahun 1980, Rohana Kudus, Sri Kandi Indonesia, Riwayat Hidup dan Perjuangannya pada tahun 1980, Soekarno-Hatta, Persamaan dan Perbedaannya tahun 1981, Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam tahun 1981, Pelajaran Agama Islam untuk Anak-anak di Sekolah Rendah dan di Rumah Tangga tahun 1981. Ini karya-karya yang telah dibuat oleh Tamarjaya sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya cerita ini menjadi sebuah pengetahuan baru buat kita semua, karena masih banyak lagi perintis-perintis kemerdekaan yang ada di Minangkabau, perintis-perintis kemerdekaan Indonesia yang ada di Minangkabau, dan mungkin belum saja ada di dalam sejarah-sejarah sekolah, bahkan mungkin tidak ada. Dan ini yang patut kita gali untuk memacu semangat kita sebagai orang Minang dan orang Indonesia ke depannya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa dan Brother Bros selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.